Selamat pagi untuk Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang SDA pertambangan. Yang pertama kali akan saya jelaskan adalah tentang barang tambang. Barang tambang merupakan sebuah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau bila dalam bahasa Inggris disebut non-renewable resource. Barang tambang berasal dari perut bumi dan terbentuk dalam waktu yang sangat lama, bahkan waktunya bisa mencapai jutaan tahun. Berikut adalah persebaran barang tambang di Indonesia. Dapat kita lihat di dalam peta ini. Dan penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama adalah batu bara. Batu bara merupakan batuan sedimen yang dapat terbakar, yang terbentuk dari sisa-sisa endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Batu bara ini banyak ditemukan di daerah-daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Cadangan batu bara di Indonesia ada 246 juta ton dan merupakan 0,5% cadangan dunia. Perusahaan-perusahaan yang mengurusi batu bara di Indonesia adalah PT Bukit Asam Tbk, PT Kaltim Primakol, dan banyak lagi. Selanjutnya saya jelaskan adalah emas. Kita semua pasti tahu emas. Emas adalah salah satu jenis logam mulia yang dapat dijadikan sebagai alat investasi dan dapat digunakan sebagai perhiasan. Menggunakan emas berarti meningkatkan status sosial kita. Indonesia mempunyai 2,3%. Emas di Indonesia merupakan 2,3% cadangan dunia dan produksinya merupakan 6,7% produksi dunia. Emas ini banyak ditemukan di daerah-daerah timur Indonesia, misalnya di Papua. Salah satu perusahaan yang sangat terkenal dalam mengelola emas adalah PT Freeport Indonesia yang sahamnya 51% sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya adalah tembaga. Tembaga merupakan logam urutan ketiga terbanyak digunakan di dunia. Tembaga merupakan salah satu hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Karena tembaga digunakan untuk membuat kabel listrik. Tembaga banyak ditemukan di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. 4,1% cadangan tembaga dunia ada di Indonesia dan produksi dunia 10,4%-nya berada di Indonesia. Selanjutnya adalah timah. Timah terbentuk sebagai endapan primer dari batu granit. Timah digunakan untuk menjadi campuran baja ringan atau komponen kendaraan. Indonesia merupakan penghasil timah di peringkat kelima di dunia. Cadangan aluvial biji timah di Indonesia per Oktober 2018 adalah 415.358 ton. Timah banyak ditemukan di Bangka Belitung. Dan Indonesia mempunyai 8,1% cadangan dunia, 8,1% cadangan timah dunia. Salah satu perusahaan yang menambang timah adalah PT Timah Tbk. Selanjutnya adalah barang tambang lainnya. Yang pertama pasir besi. Pasir besi adalah sejenis pasir dengan konsentrasi besi yang signifikan. Jadi ini berbeda dengan pasir-pasir biasa. Jumlah total sumber daya dan cadangan masing-masingnya adalah 4.280 juta ton sumber daya dan 750 juta ton cadangan pasir besi yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah bauksit. Bauksit terbentuk dari proses sekunder berupa pelapukan pada batuan beku yang kaya akan mineral. Jumlah sumber daya bauksit di Indonesia adalah 3,3 miliar biji ton, sedangkan Indonesia memiliki cadangan sebanyak 2,38 miliar ton bauksit. Nikel. Nikel merupakan besi yang sering kita jumpai di kehidupan kita dan merupakan besi dengan manfaat yang banyak. Karena nikel adalah bahan baku pembuatan baja anti karat atau stainless steel yang biasa kita gunakan
sebagai sendok ataupun garpu. Potensi biji nikel yang terbesar Indonesia berada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Pengelolaan SDA yang baik haruslah mengelola limbah sebelum dibuang. Untuk menjaga alam sekitar, kita harus mengelola limbah sebelum dibuang agar alam tidak tercemari oleh limbah-limbah kita. Selanjutnya adalah melakukan penambangan secara efisien dan sesuai kebutuhan. Kita dalam menambang, kita tidak boleh tamak dan rakus, karena ini kan barang-barang tambang ini pembuatannya berjuta-juta tahun. Jadi kita harus mengambilnya sesuai kebutuhan agar kebutuhan kita di masa depan tercukupi. Eksploitasi dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan SDA. Nah, ini juga hampir mirip dengan yang kedua. Kita harus memperhatikan ketersediaan SDA ini agar dia nggak cepat habis. Selanjutnya adalah melakukan reklamasi. Reklamasi harus tetap dilakukan agar lingkungan yang sudah ditambang itu kembali hijau lagi. Pertambangan tidak boleh merusak alam. Selanjutnya, saya akan menceritakan beberapa berita tentang. Selanjutnya, saya akan menceritakan beberapa berita tentang barang tambang yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah lonjakan harga emas dunia membuat penambangan emas semakin digencarkan lagi. Direktur Hubungan Investor BMRS menjelaskan akan diadakan pembuatan